Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau berikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus, hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Ajarku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus, seumur hidupku mengasihi-Mu, selama nafas ini ada, kami kan menyembah Engkau. Oh, mengiringmu seumur hidupku, teguh bersama-Mu, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, biarlah bumi dapat mengenal jalan-jalan-Mu melalui perjalanan hidup kami. Semua orang dapat melihat bahwa Engkau hidup dan nyata dalam kami. Setiap mata akhirnya dapat memandang-Mu, Tuhan. Yesus, pada akhirnya semua orang memuliakan-Mu. Semua mata akhirnya akan memandang-Mu. Haleluya. Oh,
kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Haleluya. Sampaikan isi hatimu bagi kami ya Tuhan. Biar semakin hari kami semakin menaklukkan diri kami dan tahu bagaimana caranya menaklukkan diri kami. Biarlah kiranya hari lepas hari kami semakin lembut Tuhan. Biar kami senantiasa menaikkan ucapan syukur kami, memuji Engkau, meninggikan Engkau, meresponi setiap perkataan-perkataan, menghargai Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan, kami condongkan hati kami senantiasa kepada dan tarik kami supaya kami dapat melekat dengan Engkau setiap hari dan setiap waktu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, sebagaimana Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu perkataan-perkataan adalah hidup kami, adalah makanan bagi kami, bagi roh kami, bagi jiwa kami, bahkan bagi tubuh kami. Perkataan-perkataan adalah perkataan-perkataan yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tenang di dalam Engkau. Kami aman di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amen. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Shalom. Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi. Shalom. Pagi ini dalam keadaan baik-baik saja kah? Gimana Bu Arta, sudah keluar suaranya? Lumayan Pak. Lumayan. Karena kecapean kah? Enggak tahu Pak Kenapa? Ada batuknya. Ya Pak, makanya waktu berobat di swab. Oh. Harus di-save segala ya. Baik, ada yang mau cerita? Berbagi hidup? Boleh, saudara. Berbagi pengalaman, mengalami firman, menghidupi firman. Boleh, silakan. Haleluya. Ayo silakan, siapa saja boleh. Berikan kesempatan. Maka sunyi senyaplah di surga. Ada ya, silakan. Tidak perlu harus ditunjuk. Ya, langsung bicara boleh. Silakan. Ini tumben kita cuma 10 orang di sini. Ayo silakan. Mau berbagi. Di radio sekarang cuma 4 juga. Iya, cuma 4. Yang di radio siapa saja, ada Pak Kanser ya. Oh iya, ada Matian dan Ma Alexa. Iya. Adakah yang mau cerita? Silakan.
1, 2. Ayo. Tidak adakah mendapatkan pencerahan setiap hari? Bukankah setiap hari, saudara, adalah perjalanan kita, saudara? Perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Saudara, harusnya saudara setiap hari, saudara, kita itu memang ada yang kita renungkan, ya. Ada firman yang kita pegang setiap hari. Misalnya hari ini kita berbicara apa gitu ya. Harusnya ada yang kita renungkan. Dan begitu kita bicara gitu setiap hari gitu ya. Lagi sharing seperti ini ya, atau sharing dengan orang lain. Dari situ kan kita itu menunjukkan gitu. Atau menyaksikan atau menjadi saksinya Tuhan. Dan apabila kita berbagi gitu ya, berbagi hidup gitu, berbagi firman gitu, firman yang kita alami dalam hidup kita, maka itu akan menciptakan satu atmosfer ya, satu keadaan, situasi yang membuat setiap orang itu merasakan Tuhan. Jadi ini juga sebetulnya kebiasaan di zaman yang baru yang akan kita masuki. Ada begitu banyak sebetulnya hal yang sudah kita dengar, ya, yang kita sudah pelajari. Jadi ketika kita saling share gitu ya, saling bersekutu gitu, dengan seperti sekarang. Saudara, berkali-kali saya katakan, saudara, bahwa kita harus memasuki tahapan yang baru gitu. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya saya selalu misalnya menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan gitu ya. Dan saudara, saya kan selalu katakan kepada saudara, saya ketika mulai bicara gitu ya, di situ baru ketahuan gitu, apa yang Tuhan mau katakan gitu. Dan ketika terus berbicara, itu firman yang mengatakan, jangan katakan siapa yang akan naik ke sorga untuk membawa dia turun. Karena firman itu ada di dalam mulutmu. Nah, sebetulnya saudara, semakin kita sering gitu menceritakan gitu apa yang kita alami, mungkin sedikit gitu, kita alami tentang firman, kita mendapatkan pemahaman. Ya. Begitu kita ucapkan, waktu kita ucapkan itu, saudara, disitulah sebagian dari hidup kita itu. Kan sebetulnya kan Tuhan itu kan sekarang itu ada di mana-mana. Walaupun dikatakan dia itu harus tinggal di sorga gitu, sorga itu memang ada di mana? Apakah di luar jangkauan kita? Gitu? Kan tidak. Makanya orang-orang kudus juga memang mereka di mana? Bahkan orang-orang yang meninggal gitu di dunia orang mati, memang mereka di mana? Terus memang jurang maut itu ada di mana? Kenapa dikatakan jurang maut? Ya. Nah, dengan kemajuan teknologi juga sebetulnya sedang menceritakan
bahwa kita ini bisa hari ini ada di sini, entah kita di kota manapun, kita bisa terhubung satu dengan yang lain di belahan bumi manapun gitu. Kita bisa terhubung gitu. Nah, jadi sebetulnya begitu kita merenungkan itu saudara, mulai membicarakannya, maka kehadiran Tuhan itu atau kemuliaan Tuhan itu bisa dirasakan. Sama seperti sekarang ketika saudara mendengarkan perkataan. Ya, itu akan membuat hati saudara ada di dalam atmosfernya Tuhan. Ya, ketika saya terus setiap hari bicara gitu ya, yang kalau misalnya saya mengandalkan misalnya firman Tuhan, kan bisa kita bolak-balik gitu dari firman Tuhan, mana yang kita ucapkan. Mari kita buka ayat ini dan kita bahas ayat ini. Itu lebih mudah. Atau mengandalkan catatan. Mengandalkan apa namanya? Seperti quote-quote gitu ya. Perkataan-perkataan yang singkat. Nah, namun saudara, kita setiap hari saudara itu berbicara, gitu, bersekutu. Gitu. Dan hampir-hampir setiap kali, setiap hari itu, begitu sudah bicara, itu rasanya nggak berhenti. Kalau misalnya tidak saya langsung, oke, jamnya sudah sekian, padahal sebetulnya kalau dilanjutin lagi masih bisa bicara. Gitu. Ya, dan saya tahu makin berbicara gitu, itu hikmat Allah itu makin keluar. Gitu. Apalagi saudara, kalau setiap kita yang ada di sini gitu ya, itu terus apa ya, menghidupi atau menerapkan perkataan-perkataan yang kita dengar. Menerapkannya itu kan apa yang kita dengar gitu kan sebetulnya bukan perkataan-perkataan yang muluk lagi. Sebetulnya perkataan-perkataan yang sederhana yang bisa kita lakukan. Gitu. Ya. Nah, pasti ketika kita menerapkannya, saudara, kita akan melihat kapan daging kita ini berontak. Kapan kita itu mengalami seperti satu struggle gitu. Bahkan kita seperti menghadapi antara hidup dan mati gitu. Kan sekarang ini saudara, persekutuan kita ini kan dari apa ya? Dia tarik hati kita gitu ya. Dia tarik perhatian kita. Lalu ketika dia tarik perhatian kita, maka diam-diam saudara di dalam diri kita itu ada sesuatu yang bekerja. Sudah barang tentu itu adalah Roh Kudus. Rohnya dia. Pusat dari kehidupan. Ya, Roh Kudus itu. Dan ketika bolak-balik diceritakan misalnya tentang Roh Kudus, tentang Bapa misalnya, tentang Tuhan, tentang kesatuan mereka, bahwa ternyata itu juga, gitu kan? Itu kan sebetulnya sudah banyak mulai merubah atau meruntuhkan setiap gagasan-gagasan yang selama ini kita sangka sudah kebenaran. Ternyata saudara, semakin kita mendekatkan diri kita, semakin kita menenggelamkan diri kita di dalam
hadiratnya, di dalam pelukannya. Maka akan ada hal-hal yang baru gitu, yang kita alami. Dan sebetulnya suasana seperti ini, saudara, seperti yang kita miliki gitu. Kalau saudara menerapkannya, maka setiap hari itu kalau dikatakan baru gitu, itu akan menjadi nyata. Jadi Tuhan itu membuktikan bahwa firman-Nya itu iya dan amin. Nah, lalu kita mulai berpikir gitu. Oh, ternyata sorga itu tidak seperti dulu ya, yang kita bayangkan. Kita hanya bayangkan secara fisik. Sehingga saudara, kalau kita tidak menerapkan dalam kehidupan kita, maka lama-lama saudara akan ada waktunya juga di mana Tuhan itu karena nggak dihargai gitu. Karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita gitu. Jadi jangan saudara berpikir karena firman itu ada di mulut kita, ada di dalam saya, Tuhan itu ada di dalam saya. Lalu kita berpikir kita tidak harus menghormati dia. Kita tidak harus menghargai dia. Kita tidak harus merespon dia. Kalau tidak ada lagi perasaan, pikiran kita itu tidak hidup. Kalau kita selalu menanti-nanti gerakan malaikat Allah menggoncangkan kolam Bethesda kita, kalau kita terus keadaan kita seperti itu, berarti kita itu sedang tetap dalam keadaan statis, gitu, seperti keadaan orang-orang di luar sana. Saudara, mereka itu selalu menanti-nantikan, bahkan mereka itu mau menggali sumur-sumur yang lama, dan mereka melakukannya dengan semangat. Lalu mereka bangga dengan mujizat-mujizat yang mereka alami, tanpa mereka berpikir apakah benar-benar mujizat itu dari Tuhan atau justru dipermainkan oleh si jahat. Dengan tulusnya mereka tetap mungkin mengejar urapan-urapan, mengejar hal-hal adikodrati gitu. Sementara keadaan Tuhan yang sesungguhnya mereka tidak pernah mau tahu. Bagaimana kalau ternyata Dia yang adalah Allah itu sudah menjadi manusia, berinkarnasi. Berinkarnasi itu kan hidup kembali. Ya kan? Tetapi itu pun ternyata perkataan-perkataan inkarnasi ternyata tidak terduga juga. Dulu kita berpikir, oh, Tuhan itu berinkarnasi dalam diri seseorang. Gitu ya. Lalu kita melihat penampilan lahiriahnya dari orang yang mengalami inkarnasi itu. Kenapa? Mereka mengatakan yang di Cina itu sesat. Sembarang mereka ngomong. Karena apa? Karena mereka itu tidak sadar kalau mereka itu asli sudah dibutakan oleh ilah zaman ini.
Bahkan mereka tidak sadar. Mereka menyembah Tuhan, tetapi justru pada saat yang sama menolak Tuhan, bahkan menghujat. Mereka mengetahui ada ayatnya menghujat Roh Kudus. Tapi mereka tidak sadar dan tidak tahu. Mungkin mereka mengkhotbahkannya, tapi tidak sadar kalau mereka sedang menghujat Roh Kudus. Ketika ada orang yang mengatakan yang berbeda dari pemahaman mereka, itu langsung mereka kuliti. Gitu. Pakai apa? Pakai firman. Dan mereka dengan tulus melakukan itu karena mereka berpikir mereka sudah menolong Tuhan. Sehingga saudara, orang-orang jenis ini saudara adalah orang yang menganggap kepercayaan yang mereka yakini selama ini sudah betul. Dan mereka itu sudah memeluk kepercayaan yang seperti itu. Anda mau tahu kepercayaan yang lain, nggak mau tahu kalau Tuhan bisa berbicara lewat Firaun, lewat keledai. Tuhan berbicara melalui kepercayaan yang lain, agama yang lain. Saudara, begitu kita ini menjadi tulus gitu harusnya. Suci hatinya. Harusnya kita itu bisa melihat Allah di mana-mana. Lewat perkataan siapa saja. Bisa melihat pekerjaan Allah di dalam diri orang lain. Entah agama apa saja. Nah, perkataan-perkataan seperti ini kan meruntuhkan tembok-tembok yang selama ini terbangun dalam pikiran kita. Tembok-tembok agama. Itu runtuh. Ketika apa, saudara? Ketika kita diajar langsung oleh Tuhan. Nah, kalau saya bilang diajar langsung, kalau orang lain mendengarnya, maka mereka bisa menghujat. Mana Tuhan? Mana Tuhan yang sedang mengajar kita? Dan sekarang ini kita bisa membedakan apakah orang itu lip service saja mengatakan, oh Tuhan berbicara begitu. Atau kadang-kadang kita mendengarkan orang berbicara, bernubuat gitu. Ini yang akan terjadi ke depan 2021, 2022. Dan mereka dengan bangga mengatakan Tuhan berfirman. Ini pesan Tuhan. Karena sekarang media sosial gitu. Itu terbuka gitu ya. Itu mereka setiap hari menyampaikan pesan Tuhan. Apalagi kalau memasuki akhir tahun gitu. Mereka menyampaikan nubuatan-nubuatan. Dan kalau terjadi, oh mereka akan bangga. Saya sudah bilang kemarin bahwa akan terjadi begitu. Tapi kalau tidak terjadi, mereka dengan santainya merevisi pesan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena pengikutnya banyak. Karena masih banyak orang-orang yang mudah tertipu dengan perkataan pesan Tuhan. Jadi ketika terjadi, wah. Jadi saudara, tanpa sadar, si orang yang bernubuat itu pun sebetulnya tidak sadar.
Karena saudara, orang ini tanpa sadar sudah mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Dan orang-orang yang memang masih ada di area itu akan berkumpul. Orang-orang yang masih mencari mujizat terus, itu akan terus mencari hamba-hamba Tuhan. Atau siapapun. Bahkan si hamba Tuhan yang mendoakan itu nggak sadar. Kalau dia bukan Tuhan yang memakai. Memang Tuhan izinkan ya. Tetapi harusnya kalau mereka itu sadar, saudara, bahwa mereka sudah dibuat menjadi dewa. Dan kita sudah tahu. Nanti ketika mereka sudah mati, mereka akan tetap melakukan itu. Bahkan dia bisa memasuki tubuh orang lain. Jadi dia tidak beristirahat di dalam Tuhan. Jadi orang-orang ini, saudara, sudah terpenjara. Terpenjara karena apa? Sebetulnya jauh di dalam dirinya. Mereka itu pengen seperti Tuhan. Tapi Tuhan yang dulu. Tapi kalau mereka jujur harus. Tuhan Yesus dulu kan tidak melakukan mujizat pakai cara-cara yang sama kan. Bahkan dia benar-benar ada banyak keadaan dia tidak bisa melakukan mujizat. Karena apa? Nggak ada iman di sana. Tetapi kadang karena kita punya gagasan, dulu kita terbiasa. Nih, saya punya iman. Ikuti perkataan saya. Lihat mata saya. Bukankah itu praktek-praktek perdukunan, saudara? Tapi kalau hati kita sudah tetap ada di sana, itu kita menjadi sesat dan menyesatkan banyak orang. Tapi nggak sadar kita sedang sesat. Nggak sadar. Merasa melakukan untuk Tuhan. Karena kan ukuran mereka hati nurani mereka. Saya tulus kok. Seperti yang saya bilang dulu. Saya tulus. Tapi orang yang tulus tanpa pengetahuan, tanpa kebenaran, tanpa mengalami Tuhan itu sendiri, ketulusan mereka itu akan menyesatkan mereka. Jadi tidak bisa mendengarkan. Atau dulu mereka mendengarkan, tetapi saudara, ketika Tuhan terus berbicara karena mereka terus melakukan hal-hal yang sama, kayak robot gitu, maka mereka tidak tahu lagi bahwa Tuhan sudah bergerak, bahwa dia itu harus dipimpin ke tempat yang baru. Nah, disinilah sebetulnya, inilah sebetulnya perjalanan kita. Jadi, saudara, waktu yang diberikan kepada kita, dikatakan kepada kita misalnya 3 tahun lebih ya, 3 tahun setengah misalnya, 1000 berapa? 135 ya. Hah? 1300 ya. 1335 misalnya gitu ya. 1000 3,5 ya. Baik. Nah, tapi kan dari perkataan itu kan sebetulnya
kita kan tidak kaku dengan angka itu. Nah, jadi saudara, tahukah saudara, itu bisa berubah demi ini, saudara. Demi menyadarkan kita gitu. Kadang-kadang sama seperti kita, saudara. Jadi ada batasan-batasan waktu yang dia berikan kepada kita. Dan ada bonus kalau kita itu cepat. Gitu. Makanya saudara, bangsa Israel itu harusnya nggak perlu 40 tahun kan. 40 hari loh harusnya. Tapi karena kebebalan mereka bersungut-sungut terus. Jadinya 1 hari jadi 1 tahun gitu. Wah. Nah, disinilah saudara setiap kita itu harus mulai melihat ini, perbedaan gitu. Dari setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sharing seperti ini, kan dia sedang melatih kita, saudara, supaya kelompok ini. Nah, Tuhan sendiri yang membuat gitu. Saya tidak bisa memilih. Tuhan Yesus itu bukan dia yang memilih, tapi Bapaknya gitu. Dalam arti bukan dirinya sebagai manusia. Jadi pola hidup seperti Yesus ini, inilah contohnya. Untuk kita memasuki satu pola hidup yang baru. Cara hidup yang baru. Jadi bagaimana benar-benar dia memiliki kuasa, tapi dia sangat menanti-nantikan Bapaknya. Nah, kenapa kita banyak mengalami penderitaan, kesukaran? Sebetulnya karena kita itu sudah terlalu rusak. Nah, bayangkan untuk mengetahui bahwa kita ini rusak. Aduh, itu butuh waktu panjang, saudara. Tuhan menjelaskan. Kita nggak mudah-mudah. Karena si jahat itu yang sudah bercokol di dalam kita selalu membuat keadaan kita itu kayak baik-baik saja. Si jahat itu selalu membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Aku tidak seperti orang ini. Aku tidak seperti orang itu. Nah, kita pikir, saudara, kalau kita sudah merasa lebih baik, kita pikir itu Tuhan membenarkannya. Karena merasa kita itu baik-baik saja. Gak mengalami sakit misalnya. Gak mengalami penderitaan misalnya. Nyaman saja, pekerjaan baik, lancar, anak-anak rasanya nurut sama kita. Gitu kan? Oke-oke saja. Berhasil semua yang kita lakukan. Kita berpikir bahwa itulah kehidupan yang sesungguhnya. Bahkan kita tidak sadar, kita sedang ditipu. Makanya ketika suatu saat Tuhan berterus terang, aku tidak mengenal kamu, katanya. Hai kamu pembuat kejahatan. Jadi saudara, tipuan-tipuan si jahat
yang membuat kita itu nyaman dengan keadaan kita. Nyaman dengan gagasan kita bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Inilah senjata dia yang dari tahun ke tahun gitu, dari generasi ke generasi berhasil membuat kita nyaman dengan keadaan kita, sehingga kita tidak mengalami firman yang mengatakan bahwa dia itu luar biasa, dia itu indah, dia itu gimana ya? Kemuliaannya tidak terceritakan. Sehingga kita nggak tekun mencari dia, nggak mau bayar harga. Saudara, kenapa kita sampai rela banting tulang cari uang? Kenapa? Bukankah karena uang itu menjanjikan kebahagiaan bagi kita? Kita bisa memiliki ini. Kalau kita memiliki ini, kalau kita memiliki rumah, kita nggak pusing lagi harus ngontrak. Kalau kita memiliki mobil, kita nggak perlu kehujanan lagi. Dulu sebelum kita punya kendaraan, motor misalnya, kita berpikir, oh kalau sudah punya motor, sepeda motor, nggak perlu harus naik angkot gitu. Kapan saja bisa pergi. Nggak perlu kena hujan, nggak perlu berpanas-panasan. Misalnya. Naik lagi. Makanya ketika terjadi krisis, orang-orang berusaha menyimpan untuk dirinya kan. Dan tahukah saudara, semua itu tanpa sadar sudah menggantikan Tuhan. Maka firman yang mengatakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu nggak hidup lagi. Kita jadi, apa namanya, nggak bisa menikmati Tuhan, kedalamannya dia. Saudara, nggak bisa mendapatkan Tuhan yang sesungguhnya. Kita bisa mengatakan, oh Tuhan itu baik. Karena kita diberkati. Karena kita sehat. Karena kita damai. Karena anak-anak kita baik-baik gitu. Terciptalah saudara gagasan-gagasan itu. Lalu kita membayangkan kalau sudah tua nanti, kita bisa bepergian kemana-mana. Atau kalau dia sudah hamba Tuhan, ketika dia mempersiapkan untuk masa tuanya, dia benar-benar mencari, mempersiapkan ketika dia masih muda. Nanti kalau sudah tua, bisa bersama-sama dengan cucu-cucunya. Oh sudah nanti misalnya, karena selama ini mungkin dia ini dengan pelayanannya gitu. Dia siapkan penggantinya, mungkin dia bisa bebas kemana-mana. Saudara, orang-orang seperti ini saudara sudah membuat masa depannya. Sudah menciptakan masa depan. Padahal tahukah saudara, semakin kita mengikut Tuhan, saudara, justru semakin kita itu melihat bahwa kita nggak bisa memprediksi tentang masa depan kita. Kita seperti nggak punya masa depan. Karena selama ini kan masa depan kita ini cuma di dunia. Makanya kalau masa depan kita di dunia,
kita nggak bakalan bisa lepas dari ketakutan-ketakutan kita. Nggak bisa lepas dari kita itu selalu berpusatkan kepada diri kita sendiri, egois. Nggak bisa lepas. Kalau kita telah membuat dunia ini menjadi masa depan kita. Kita tidak akan bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan yang tak kelihatan itu. Kita akan selalu meminta raja kepada Tuhan. Sudahlah Tuhan, udahlah. Pokoknya harus ada yang kupegang. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita pengen sesuatu yang bisa kita pegang gitu. Ya sudahlah kalau engkau ya menyuruh saya menyembah engkau, saya akan menyembah engkau Tuhan. Kami akan memuji engkau. Seperti itulah para penyembah-penyembah berhala, Saudara. Dan ranah yang seperti ini sangat jarang dibicarakan gitu. Jadi kalaupun misalnya hamba Tuhan bicarakan tentang oh Tuhanlah segalanya, oh karena memang dia masih punya segalanya. Ketika seseorang sakit gitu. Kalau tadinya Saudara sebelum dia itu sakit gitu, dia bisa bilang, oh Tuhan engkaulah segalanya karena dia sehat-sehat aja. Coba ketika dia sakit, apakah Tuhan masih segalanya bagi dia? Ketika dia di ujung kematian, ketika dokter memvonis, bukankah runtuh semua? Lalu apa yang ada di pikirannya? Pokoknya saya harus sembuh. Sehingga disitulah terjadi pemberontakan. Coba berapa lama saya sakit itu, Saudara? Saya kan selalu bilang, apa sih untungnya bagimu Tuhan? Saya sakit ini. Saudara, saya nggak sadar kalau saya sedang melawan Tuhan terus. Ketika mengalami keadaan yang seperti itu, gitu. Lalu kita melihat orang lain. Kok mereka aman-aman saja? Lalu apa, Saudara? Kita menyalahkan orang lain. Jadi, Saudara, mengenal Tuhan itu sampai kita itu nggak ada kepentingan kita akan diri kita. Dan itu tidak mudah, mengkhotbahkannya yang mudah, Saudara. Ketika kita mengalaminya, benar-benar Saudara tidak melihat Tuhan. Iya, selama kita tertuju kepada daging kita, dalam hal itu kita nggak bisa melihat tangan Tuhan yang sedang merendah hidup kita. Selama kita bersungut-sungut. 40 tahun. Mereka tidak ada yang lolos. Cuma 2 orang itu. Mati semua loh. Lalu apakah kita bisa punya seperti ini? Sudahlah, nggak usah terlalu serius amat lah. Pak Parlin itu kan karena ya memang dia memang sudah panggilannya di situ. Tahukah Saudara? Saya menjadi gembala itu, tahu nggak Saudara? Menjadi bumerang bagi saya. Saya nggak bisa lepas dari Saudara jadinya. Saya bisa jadi penghalang bagi Saudara untuk bertumbuh. Untuk saya bisa lepas dari keadaan ini. Saya dan istri saya. Karena apa?
Pasti saya cenderung karena saya gembala, saudara, misalnya. Karena saya terus yang berbicara kepada saudara. Maka di situ saya bisa, saudara, mencampuri pekerjaannya Tuhan. Jadi, saudara, dengan waktu ini, saudara, yang kita lalui, saudara, Tuhan katakan, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Jadi, saya nggak bisa mengandalkan seperti dulu Tuhan Yesus gitu. Karena kan sekarang ceritanya kan dia yang mengerjakan. Jadi kalau dulu dia misalnya pas naik ke atas salib itu kan, murid-muridnya itu kan semua mengundurkan diri sebetulnya. Tercerai-berai kan. Tapi kemudian murid-muridnya tidak tahu kalau dia sebetulnya yang bekerja di dalam mereka. Baru belakangan mereka baru memahami bahwa adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Jadi saudara, makanya setiap kali saudara, sebetulnya kita itu sedang dibawa, ini persekutuan. Saudara, kalau misalnya kadang-kadang begitu perkataan itu keras misalnya. Di satu sisi, saudara tersinggung. Padahal sebetulnya yang tersinggung itu bukan saudara. Tapi si jahat yang melekat di dalam saudara. Yang membuat merasa saudara benar. Atau si jahat itu bilang, itu Pak Parlin itu sedang menyindir kamu misalnya. Lalu saudara pikir, oh itu untuk si Anu, untuk si ini. Padahal kan tujuan Tuhan ingin membongkar gitu. Sama juga ketika kepada saya diperhadapkan orang-orang yang menjengkelkan. Pastikan saya juga merasa saya itu pasti bisa bersungut-sungut gitu. Disitulah kita boleh memahami yang mana Tuhan, yang mana masih daging kita ini, saudara. Kapan kita itu tunduk, benar-benar tunduk, benar-benar ditundukkan, benar-benar ditaklukkan. Kita tahu. Jadi kita tidak nunggu mati baru masuk surga. Dan sekarang pengertian surga kepada kita itu sudah dibukakan. Dan nanti saudara harus tercipta di dalam saudara. Saudara akan melihat sendiri Tuhan itu semakin berotoritas di dalam saudara. Perkataan saudara menjadi semakin murni. Sehingga saudara kita nggak perlu mengatakan berulang-ulang. Ketika kita mengatakan kepada seseorang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oh, perkataan itu saudara murni sekali firman Tuhan. Tetapi kita nggak boleh niru itu. Tetapi ketika kita sudah mengalami Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari, ketika kita sudah diruntuhkannya, ketika kita mengalami penderitaan, penganiayaan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita berada di ujung kematian, kita tidak lagi berusaha ingin menjadi sembuh.
ketika sekarang wabah makin meningkat. Maka orang-orang dunia ini akan menawarkan, sebetulnya si jahat yang menawarkan imun-imun, vitamin-vitamin, teknologi untuk memperpanjang umur. Ya itu yang ditawarkan oleh dunia gitu loh. Sehingga saudara, apa sekarang sebetulnya membuat orang-orang tersihir? Perbuatan baik, saudara. Dia kan baik. Motivasinya kan baik. Saudara, motivasi yang baik inilah yang menjadi racun yang sangat mematikan. Yang membuat kita nggak pernah bisa melihat Tuhan. Saudara, penyesatannya si iblis itu, saudara, melalui penglihatan-penglihatan visual. Ini loh buktinya Tuhan itu ada. Melalui apa? Melalui keadaan yang baik. Orang-orang mengatakan, oh di dalam diri pastor itu, orang-orang muslim, ada Tuhan. Kenapa? Karena dia merasakan mujizat. Namun apakah setelah dia sembuh membuat dia mencari Tuhan sungguh-sungguh? Tidak. Dia akan kembali lagi dengan kehidupannya. Jadi akan terus terjadi seperti itu. Sakit, sembuh. Sakit, sembuh. Sakit, sembuh. Sampai kehabisan waktu tidak bisa mengenal Allah. Tidak bisa bersekutu dengan Allah, saudara. Sama, saudara. Ketika kita mengalami kesukaran demi kesukaran di dunia ini, saudara. Karena pengajaran-pengajaran yang salah. Yang niatnya baik, saudara. Niat para pendeta itu baik. Tapi itu sudah menjerumuskan kita ke dunia. Makanya nanti Tuhan berterus terang kepada orang-orang, kepada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, bukankah jemaatku 1 juta Tuhan? Bukankah aku mengembalakan mereka Tuhan? Bukankah aku bernubuat untuk mereka dan nubuatan itu kan terjadi Tuhan? Dan aku bernubuat demi nama-Mu kan Tuhan? Dan kan Engkau lihat kami membangun menara doa Tuhan. Bagaimana semua terorganisir berdoa. Lalu Tuhan jawab, bukankah doa-doamu itu untuk kepentingan dirimu sendiri? Lihat bagaimana orang mengeluh-elukan engkau. Coba bandingkan dirimu dengan para rasulku yang mula-mula. Apakah kamu sudah menjadi Tuhan bagi mereka? Sekarang coba kamu lihat. Yang kamu katakan baik itu. Coba kamu lihat kualitas jemaatmu yang kamu gembalakan. Lihat bagaimana mereka bekerja. Lihat mana pekerjaanmu. Ketika sudah berakhir, saudara, hidupnya di dunia ini. Disitulah, saudara, teriakan dia, saudara. Disitulah dia pengen hidup lagi. Tapi nggak dikasih kesempatan. Disitulah dia tersiksa, saudara. Saudara, tersiksa itu adalah ketiadaan hidup, saudara. Hidupnya Tuhan. Jadi mereka selalu berusaha.
Jadi saudara, disinilah saudara sebetulnya roh-roh orang mati itu menyusupi kepada orang-orang hidup, kepada keluarganya. Sementara begitu disusupin saudara, dia malah makin menderita. Dia nggak ngomong, aduh jangan kayak gini kan. Nggak bisa. Itu penderitaan ketika dia melihat keturunannya. Atau orang-orang yang digembalakan dia. Wah. Karena apa? Dia tidak mengalami apa yang namanya menjadi satu dengan Tuhan. Karena dia sudah selama hidup di muka bumi melekat dengan dunia ini. Dia tidak tahu bagaimana caranya lepas dari dunia ini. Padahal dia sudah punya Tuhan, dia sudah punya Roh Kudus gitu. Tapi kok hatinya melekat dengan dunia ini. Begitu terjadi bencana, takut. Begitu datang wabah, takut kena wabah. Tapi mereka masih bisa mengatakan ketika datang tawaran dari dunia. Padahal saudara, tawaran dari dunia ini ada risikonya. Lalu firman apa yang dia dengar? Jangan takut. Jangan takut menerimanya. Karena di dalam kita ada Roh Tuhan. Kita bisa patahkan semua akibat-akibatnya. Seperti itulah hamba-hamba Tuhan yang tulus. Tapi kalau mereka jujur gitu ya. Kenapa waktu datang wabah itu? Kenapa mereka nggak pakai iman itu? Kenapa ketika tawaran dari dunia mereka terima, lalu mereka campur. Jadi begitu menerima yang ini, karena masih ada takut-takutnya, mereka bilang jangan takut. Karena apa? Lihat nih, kita terima nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Jadi mereka sekarang menjadi agennya, saudara. Nggak apa-apa. Lalu pemimpin-pemimpin umat itu bilang kepada jemaatnya, ayo tambah 1 M lagi. Dan saudara, mereka punya firman untuk itu. Disitulah dikatakan Alkitab telah menghalangi kita. Pakai ayat semua, saudara. Dan tahukah saudara, ketika mereka, karena itu ayat, jadi karena memang di dalam ayat itu ada firman. Jadi begitu dikatakan itu membagikan iman, saudara. Iya, membagikan iman. Dia yakin dengan keputusannya. Itulah hasil iman. Tapi tahukah saudara, dia tidak tahu bahwa si jahatlah yang menggemakannya. Saudara, kalau kita katakan kepada orang yang tertipu ini, saudara, oh dia itu akan kekeh gitu. Pokoknya ini suara Tuhan. Iya. Jadi saudara, penipuan yang di dalam dia itu nggak terbongkar. Kapan penipuan di dalam diri kita itu bisa terbongkar? Ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, kita nggak berusaha menolong diri kita. Kita nggak bersungut-sungut. Saudara, pengalaman seperti ini setiap hari. Tahu nggak saudara? Ketika belum lolos dari satu masalah, kadang-kadang dibiarin sama Tuhan, saudara. Seperti kita nggak melihat pertolongan. Kita nggak melihat masa depan, saudara. Beneran. Seperti Tuhan. Eloah, Eloah. Kenapa engkau meninggalkan aku?
seperti dia itu mau mati. Ketika kehendaknya itu, saudara, diizinkan berseberangan, diperhadapkan, saudara, difrontalkan. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Sampai 3 kali dia berdoa. Tapi bagi kita, dia itu kan contoh. Tapi contohnya itu real loh sebetulnya. Cuman saudara, memang karena itu contoh, itu pasti berhasil. Karena dia juga. Dia yang melakukan semuanya gitu. Di dalam diri Yesus itu. Jadi contoh bagi kita. Karena kan memang asli dia dipilih. Itu bukan dari ras Adam. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan oh kromosomnya bercampur dengan manusia gitu, itu gini saudara, itu hanya kepintaran kita. Aslinya nggak seperti itu. Yang dijelaskan Pak Andreas misalnya seperti itu. Enggak, aslinya nggak kayak gitu. Itu gagasan. Tetapi untuk sementara waktu, pada waktu itu gagasan itu bisa menolong kita. Tapi sebetulnya bukan begitu. Nah, yang sebetulnya bukan begitu, itu yang ngomong itu kayak gitu, yang bisa ngomong kayak gitu hanya Tuhan. Manusia nggak bisa. Jadi saudara, suara Tuhan yang kita dengar, yang selama ini kita belajar mendengar suara Tuhan, itu dimurnikan. Yang mana sebetulnya firman Tuhan? Yang mana adalah sebetulnya dari kita. Suara Tuhan, suara kita yang kita anggap suara Tuhan. Karena ceritanya kita belum mengalami pengelolaan Tuhan. Pengelolaan Tuhan atas hidup Pak Andreas, kalau boleh saya katakan, nggak berhasil. Belum mencapai puncaknya. Karena dia tetap, bayangkan Tuhan sudah bawa dia, udah kamu tinggalin ini, dunia orang mati ini. Udah kamu mesti mencari yang di sini. Karena pengikutnya banyak. Terus orang minta didoain. Wah, karena dia orang yang baik, sabar dia mendoakan orang terus. Mau sampai jam berapa mendoakan orang. Tapi itu sudah mengikat kakinya di bumi. Dia punya mimpi-mimpi tentang membesarkan pelayanannya. RTM. RTM. Wah, saya ingat dulu itu. Karena apa? Karena dulu nggak dianggap. Di dalam dirinya ada satu tersimpan. Ingin lebih baik dari gereja-gereja yang lain. Itulah ambisi yang tersembunyi dan dimiliki oleh siapapun. Termasuk saya. Jadi dalam hal ini saudara, ketika saya misalnya berbicara, kenapa kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Karena dengan tulus gitu loh. Dengan tulus kita ingin mencari. Mulai kita begini saudara. Mulai nggak bersungut-sungut lagi. Kita terima keadaan yang diizinkan. Bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh hidup kita. Tuhan sudah melihat. Nggak peduli. Entah misalnya Tuhan bubarkan pun ini misalnya gitu.
Karena masing-masing sudah kita sendiri. Tuhan sudah buat bahwa ternyata nggak ada yang perlu kita banggain. Kita sudah pernah melewati namanya melayani dalam pelayanan yang besar gitu. Sudah melihat mujizat gitu. Nah, itulah perjalanan yang ditunjukkan Tuhan. Loh, lihat ini loh. Kamu masih real, masih ingin punya pelayanan sendiri? Apakah engkau bukan menjadi batu sandungan bagiku? Menjadi api asing bagiku? Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus, ketika dia berdoa, lalukanlah cawan ini. Benar-benar diperlihatkan sampai pecah pembuluh darah. Itu benar-benar real, saudara. Jadi ketika habis dia berdoa, lihat apa yang datang. Datang malaikat-malaikat kan. Menghibur dia katanya. Menguatkan dia. Sebelum itu saudara, si Elia sama Musa itu datang. Menguatkan dia katanya. Tetapi saudara, karena memang di satu sisi dia dijadikan contoh gitu. Itu dirinya sendiri juga. Nanti saudara yang seperti yang saya katakan ini, itu dilihat oleh orang-orang kudus ketika mereka melihat bahwa anak domba itu ternyata adalah Allah itu juga. Wah, di situ baru mereka saudara melemparkan mahkota mereka. Itu baru sadar. Tapi sekarang itu diberitahukan kepada kita. Jadi saudara, kita sekarang mulai ditundukkan. Inilah harusnya yang terjadi dalam diri kita. Ketika kita setiap hari bersekutu, ini yang terjadi. Sehingga saudara, setiap hari kita, terima kasih Tuhan kalau aku bisa hidup hari ini. Itu karena Engkau Tuhan. Kita menghadapi kehidupan kita setiap hari. Berbicara dengan orang lain. Kita itu menjadi lembut semua. Gak merasa diri kita lagi lebih benar lagi. Itu baru mulai berhasil. Jadi saudara, kita akan mengalami seperti mau mati rasanya. Kalau saudara selalu merasa diri saudara aman, baik, saudara itu saudara pikir adalah kepercayaan yang sejati. Sayang. Itu belum menemukan Tuhan yang sejati. Lihat nanti goncangan-goncangan yang terjadi di depan kita. Bagaimana benar-benar ketakutan, kekhawatiran, apa saja. Itu nggak bisa menyentuh itu. Tapi sudah lewat, saudara, perjalanan yang saya katakan, saudara. Disitulah benar-benar kita mengerti apa artinya Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan. Jadi saudara, hari-hari ke depan yang kita lalui ya, mari ayo, ketika ditanya, ayo. Jadi sepanjang hari ini, apapun kehidupan saudara, coba renungkan Tuhan. Nah, dari situ ketika ditanya, gimana keadaan hari ini? Jangan coba lihat nih kan. Teman-teman, kenapa banyak yang nggak muncul lagi? Nggak bisa bangun lagi, gitu kan? Entah alasan apa saja, saudara kan sudah melihat. Saya cerita berkali-kali, kenapa sih bisa setiap hari? Apakah masalah istirahat? Enggak.
Kalau ada kerinduan di sini, yang semakin hari semakin kuat, enggak masalah mau tidur jam berapa. Sudah terbukti berapa ratus hari. Kan saya selalu bilang sama saudara, perhatikan cara saudara bangun gitu. Jam berapa saudara bergabung? Perhatikan. Dari situ hal-hal yang kecil. Ketika ditanya, gimana? Ada yang mau cerita? Apakah dengan saya cerita terus, saya merasa lebih dari saudara? Wah, kalau saya merasa terus seperti itu, saya nggak jadi pelayan Tuhan. Saya nggak melayani Tuhan. Kadang-kadang pengen mundur rasanya. Tapi kamu itu hambaku atau hambamu. Mari kita berdoa saudara. Sudah jam lewat 6. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, biarlah kiranya perkataan-perkataanmu terus bekerja di dalam kami. Menarik kami. Membuat mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Tuhan ampuni kalau kami mungkin bersungut-sungut dalam kehidupan kami. Kami minta ampun Tuhan. Dan sekarang kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Semuanya baik. Apa yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terpujilah engkau Tuhan yang terus melakukan pekerjaan dalam kami. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan saudara semua.